hukumnya manusia, yaitu dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang saya muliakan, sabda Nabi SAW dengan kalimatnya ittaqillah. Bayangkan, ittaqillah. Nabi mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Ini perintah takwa. Hukumnya wajib. Perintah yang Allah berikan kepada kita untuk bertakwa. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertakwa. Bertakwa itu hukumnya wajib. Dan takwa kepada Allah maksudnya adalah an taj'ala bainaka wa baina maharimihi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan perkara yang Allah haramkan, dengan perkara yang Allah larang, itu ada wiqayah, ada tamengnya, ada penghalangnya, ada penghambatnya. Antara dirimu dengan apa yang Allah larang, itu ada penghambatnya. Menjadikan itu sebuah penghambat, itulah takwa. Membangun sebuah tameng yang bisa menjaga kita daripada Allah, yang apa yang Allah haramkan, itulah takwa. Sehingga kita tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada perkara yang diharamkan. Itu tujuan menjadikan wiqayah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana sebenar-benar takwa itu? Kita mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Kita mengingatnya dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakannya. Kita mensyukurinya dan tidak bersikap kufur kepadanya. Ayyuta'a wa la yu'sa, wa ayyudhkara fala yunsa, wa ayyushkara fala yukfar. Hadirin yang saya muliakan, maka takwa adalah sebagai penyelamat kita. Bagaimana selamat? Selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi yang dilarang olehnya. Hadirin yang saya muliakan, makanya takwa itu, ketika ditanyakan bagaimana takwa, at-taqwa dikatakan al-amalu bi ta'atillah, beramal dengan amalan yang mana amalan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan petunjuk dari Allah. Bukan sekedar amal, bukan sekedar berbuat, bukan sekedar dikatakan taat. Tidak dikategorikan seseorang itu taat kalau ketaatan dia bukan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah, raja, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal ketaatan berdasarkan petunjuk, mengharapkan rahmat Allah. Melakukan, meninggalkan hal yang bersifatnya maksiat kepada Allah karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan takwa. Hadirin yang saya muliakan, maka takwa ini bukan hanya pesan kepada umat Nabi Muhammad SAW, melainkan takwa ini merupakan perintah yang telah diperintahkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW sekalipun. Jadi umat terdahulu termasuk umat belakangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Orang terdahulu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, begitu juga umat hari ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW, beliau memberikan pesan, wasiat-wasiat kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, juga senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi SAW idza amara amiran, makna amara amiran, ja'ala amiran. Rasulullah SAW ketika mengangkat seorang pemimpin, seorang komandan untuk mengkomandoi pasukan perang. Amara amiran ala jaishin atau sariyah. Sariyah ini perjalanan yang dilakukan di malam hari, atau umumnya dikatakan pasukan perang. Ala jaish yang jumlahnya 100 sampai 500 orang pasukan. Rasulullah SAW perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diperintahkan kepada orang yang bersamanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan kepada mereka. Dipesan pesan-pesan kebaikan. Itu padahal untuk mengkomandoi satu pasukan tentara. Itu perintah, bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ini keselamatan. Maka dalam hadis disebutkan, Nabi mengatakan, ughzu bismillah. Jadi berjihadlah kalian, berperanglah kalian dengan nama Allah. Makna bismillah adalah dengan senantiasa mohon ampun, mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, dengan tujuan engkau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan agama ini yang mulia. Qatilu man kafara billah. Ini perintah ketika terjadi peperangan. Perangilah oleh kalian orang-orang yang kafir kepada Allah. Ughzu fala taghullu. Ini perintah berperang, jangan ada pengkhianatan. Jangan sampai kalian berkhianat dalam hal ghanimah, harta rampasan perang. La taghullu, la takhunu. Wala taghdiru, dan jangan pula kalian merusak perjanjian. La tanqudul ahd. Juga makna wala taghdiru, la tuharibuhum qabla an tad'uuhum ila al-Islam. Jangan sampai kalian memerangi mereka orang-orang kafir sebelum kalian mendakwahi mereka dulu kepada Islam. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, wala tumathilu, dan jangan kalian memperlakukan mereka dengan cara misalnya memotong bagian anggota tubuh mereka, potong hidung, potong telinga, potong kuping. Kata Rasulullah, tidak boleh. Coba lihat bagaimana akhlak. Ini peperangan, Pak. Peperangan. Wala taqtulu walida, dan jangan pula kalian membunuh anak-anak. Ada akhlak ini pada selain Islam yang kita saksikan dalam peperangan hari ini, yang orang kafir menggempur kaum muslimin. Bayi pun dibunuh, perempuan dibunuh, orang tua pun dibunuh, orang sakit pun dibantai. Jujur, siapa yang mengajarkan kita HAM? Agama ini begitu mulia. Orang kafir dengan segala kekejiannya yang mereka pertontonkan hari ini, nggak bisa tutup-tutup untuk mengatakan mereka terbaik. Tidak ada manusia yang bawa ajaran terbaik di muka bumi ini melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan,
Maka kita perhatikan, hadis ini panjang. Nanti silakan dilihat bagaimana pesan Rasulullah SAW kepada mereka para sahabat. Perintah takwa untuk tidak sembrono, tidak sembarangan, walaupun dalam peperangan. Karena takwa itu sendiri bermakna di dalamnya adalah kehati-hatian, penuh waspada. Ibarat orang berjalan di sebuah jalan yang banyak duri. Dia coba berjalan agar selamat, tidak sampai duri pun tertusuk di kakinya. Itu takwa. Bukan sekedar kita ngomong takwa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, takwa. Tapi sekalian ucapan takwa itu sekalian ada kemaksiatan di situ. Kita menjadikan takwa sebagai hanya pemanis bibir. Hadirin yang saya muliakan. Maka perintah takwa ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Rasulullah SAW mengatakan, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Inilah kaitan dengan bab kita, maqamul muraqabah, tingkat muraqabah, level muraqabah, dimanapun kapanpun senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Al-muraqabah haitsuma kunta. Hadirin berbahagia, apabila seorang hamba sampai pada tingkat ini, inilah dia seolah-olah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seakan-akan dia melihat Allah. Ini musyahadah. Maka dalam hadis Jibril telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Berlaku dimanapun dan kapanpun. Maka jangan pernah merasa kita ada waktu-waktu dan ada tempat-tempat yang kosong daripada pantauan Allah. Ini inti muraqabah. Kita mesti ingat dimanapun, kapanpun, tidak boleh pernah lengah bahwasanya ada seakan-akan satu tempat, satu masa yang Allah tidak memantau kita. Ya. Ketika kita sendiri di suatu hari, di suatu tempat, maka ingatlah kita tidak sendiri. Akan tapi katakan, qul alayya raqib, aku ada yang awasi. Jangan pernah menganggap Allah lengah walaupun sesaat. Ketahuilah tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk, ada yang nampak, ada yang gaib. Bagi Allah semua nyata bagi Allah. Semua nampak bagi Allah. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Inilah yang sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul 'alayya raqib. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala anna ma yakhfa 'alayhi yaghib." Sungguh jemaah yang muliakan, ini sesuatu yang paling hilang dari kita, yang sering luput dari kita. Kita seakan-akan ada tempat-tempat yang di situ hanya Allah memantau, sehingga orang tidak berani bermaksiat di masjid, namun berani maksiat di luar masjid. Seakan-akan takwa itu enggak masuk ke dalam kantor. Dia boleh buat urusan apa saja dalam kantornya, sedangkan di luar kantor dia boleh merasakan Allah Maha melihatnya. Di rumah Allah hanya Allah melihatnya. Seperti orang begitu hati-hati kalau di tempat tanah haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu luar itu seakan-akan tidak ada urusan takwa. Maka Rasul mengingatkan, haitsuma kunt, dimanapun kalian berada. Maka kalau takwa terjadi seperti ini, seperti sifat yang barusan kita sampaikan, sesungguhnya orang tersebut dia akan berusaha untuk menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa Allah senantiasa memantau dia. Dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya, dan setiap gerak-geriknya, dia melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantaunya. Ini ketika seorang hamba menghadirkan dalam dirinya perasaan itu, pemahaman itu muncul dalam dirinya, maka akan hadir sikap-sikap yang lebih hati-hati.